Shalom. Selamat malam Indonesia. Kembali menjumpai saudaraku sekalian meluncur dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Doa sehati. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani saudaraku sekalian. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Nono Robi Harjo beserta saya Vivi Robi Harjo. Dan kami mengucapkan selamat malam kepada Ibu Yuli yang sudah bergabung pertama kali bersama dengan kami malam hari ini. Shalom Bu Yuli Nurayati, selamat malam, selamat kembali berjumpa dengan kami pada malam hari ini. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, sudahkah saudaraku mempersiapkan dirimu untuk datang mendekat kepada Tuhan? Karena sesaat lagi kami akan bersama-sama mengajak saudaraku sekalian memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan biarlah Tuhan Sang Khalik akan menjamah serta melawat saudaraku sekalian dimanapun berada, baik di kota Purwokerto maupun di kota-kota yang lain di seluruh Nusantara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara merasa kelelahan dalam menjalani hidup dan kita sempat berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak kuat lagi menjalani hidup ini. Hidup ini terlalu berat buatku. Dengan apa yang aku miliki, aku sudah tidak mampu lagi untuk menghadapinya seorang diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya kehidupan kita ini seperti seseorang yang baru pertama kali mendaki sebuah gunung tanpa pengalaman dan tanpa pembelajaran, hanya punya niat dia mendaki, tetapi dia tidak tahu medan seperti apa yang ada di depan dia. Dan ketika dia sudah menjalaninya, di tengah jalan dia merasa kelelahan. Karena apa? Karena kurang persiapan, kurang pengalaman, dan kurang mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, dan sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku yang sekalian. Kenapa kita seringkali merasa lelah? Itu karena kita tidak mau mempersiapkan tubuh rohani kita. Kita tidak melatih tubuh rohani kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita membiarkan kita melakukan segala sesuatu, menghadapi segala musim kehidupan masalah dengan kekuatan kita. Akibatnya kita cepat merasa lelah, kita cepat menyerah. Tetapi apabila kita bersandar kepada Tuhan dan setiap hari kita terus menempel kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan yang baru setiap hari, setiap waktu ketika kita menghampiri Tuhan. Maka apapun medan yang kita hadapi di depan sana, kita bisa hajar terus, kita bisa terjang, kita bisa hadapi, kita bisa lalui. Karena apa? Karena kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah namanya yang terus memberikan kita kekuatan. Karena itu kesempatan malam hari ini pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya tubuh rohani kita diisi dengan kekuatan Tuhan, diisi dengan firman Tuhan, insight-insight baru daripada firman Tuhan yang terus memperlengkapi kehidupan rohani kita supaya kita menjadi lebih baik lagi, karakter kita semakin diubahkan serupa dengan Tuhan, dan kita siap menjadi manusia yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus, menjadi manusia yang kuat karena Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kita memandang Dia saja. Haleluya. Baik saudaraku yang dikasihi
kasih Tuhan, sudah siapkah engkau untuk menyembah Tuhan? Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Selamanya kami berpegang teguh kepada janji-janji-Mu, Tuhan. Engkaulah sandaran kami, Yesus. Batu perlindungan, Allah keselamatan kami, di dalam nama-Mu ya Yesus. Ada kekuatan baru
Tuhan Allah yang perkasa, yang telah memahkotai kami dengan kebaikan-Mu hari demi hari. Engkau sangat mengasihi kami. Dihantarnya kami ke air yang tenang, dihantarnya kami kepada rumput yang hijau. Engkau mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu hari lepas hari. Dan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, supaya kami tetap kuat melangkah di dalam hidup ini, dalam perjalanan panjang bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, mujizat-mujizat yang tidak lazim terjadi dalam hidup kami, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari hati. Engkau mengadakannya buat kami. Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami boleh bersyukur kepadamu, Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami sadar hidup kami semuanya karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan daging kami, bukan juga karena kepintaran kami, bukan juga karena kemampuan kami, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang menuntun tiap-tiap langkah kami. Tuhan, malam hari ini kami sujud di hadapan-Mu, kami menghampiri tahta-Mu, kami di bawah kaki-Mu yang kuat. Tuhan, kami merindukan perkataan-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami yang mengikuti live streaming malam hari ini, Tuhan. Tuhan, lawat kami di rumah kami masing-masing, Tuhan. Apapun terdalam, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, biarlah Engkau berperkara dalam hidup kami satu demi satu yang mengikuti live streaming malam hari ini, Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi. Engkau menyatakan janji-Mu yang dahsyat buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan. Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang akan menuntun hamba-Mu untuk berbicara kepada kami malam hari ini. Dan kami semua membuka hati kami untuk firman-Mu mengolah setiap hati kami. Dan pujilah nama-Mu, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang juga mengasihi Tuhan tentunya saudaraku. Ya. Selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Pak Musi. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat selalu. Pemeliharaan Tuhan cukup, sukacita, penghiburan dan kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi beban masalahmu, pergumulan hidupmu, tantangan, rintangan yang kau hadapi saat-saat ini, percayalah bahwa Tuhan peduli dengan engkau. Ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentunya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Ada yang tampak dalam kehidupan kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu terlihat dalam tingkah laku kehidupannya, dalam perilaku hidupnya, saudaraku, dalam tujuan hidupnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan itu dituntun oleh kasihnya kepada Tuhan. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan adalah kita hidup bagi Tuhan. Nah, berat saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, dituntut untuk apa? Untuk
mencerminkan kehidupan kita di hadapan Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali ya sebuah kalimat bagaimana ada banyak orang Kristen itu mendengar atau mengatakan tentang bahwa hidup kita harus takut akan Tuhan. Ya, hidup kita harus takut akan Tuhan, ya. Karena banyak sekali firman Tuhan yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan adalah, sementara banyak orang tidak paham betul apa itu makna dan kalimat tentang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya bisa menghormati Tuhan dengan semestinya, saudaraku. Dengan seharusnya, dengan sepatutnya bahwa ia menghormati Tuhan. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang berteman, ya, bersahabat dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang dijawab doanya, yang didengarkan doanya, dan dikabulkan doanya. Nah, saudaraku, bagaimana hari ini kita melihat diri kita bahwa kita adalah sahabatnya Tuhan? Ya, bagaimana kita melihat diri kita adalah sahabatnya Tuhan? Saudara, dalam Mazmur 25 itu adalah doa mohon ampun dan perlindungan dari pemazmur secara pribadi, saudaraku ya. Mazmur pasal 25 adalah doa mohon ampun dan perlindungan, di mana ada ayat-ayat yang tertera di situ dicuplik oleh banyak orang Kristen ya yang disukai, padahal inti daripada itu adalah memohon pengampunan dan perlindungan Tuhan. Orang yang memohon perlindungan Tuhan, dia juga harus memohon pengampunan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau ayat 20 pasal 25 ya. Pada ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang menghormati Tuhan? Siapakah orang yang mengabdi kepada Tuhan? Siapakah orang yang berbakti kepada Tuhan? Siapakah orang yang bertakwa kepada Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Nah, inilah inti ya ketika seseorang bersahabat dengan Tuhan. Ya, the friendship of Lord, ya, the friendship of God, ya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Berarti sedekat itu seseorang punya hubungan dengan Tuhan sampai Tuhan menunjukkan jalannya. Kenapa? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Karena dia begitu bersahabat dengan Tuhan. Ketika dia berteman, ya, ada banyak orang, itu juga banyak yang mengaku bahwa dia adalah sahabat Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sungguh beriman. Ya, tapi sayangnya ada banyak orang tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang menjadi musuh Allah. Ya, barang siapa yang bersahabat dengan dunia dikatakan ia sama dengan bermusuh dengan Allah, mengadakan permusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia artinya apa? Ia banyak kali melakukan kejahatan tanpa mempedulikan sahabatnya.
Katanya bersahabat dengan Allah, tapi ia tetap melakukan banyak kejahatan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita seringkali mengutip ya ayat ini. Yohanes pasal 15 ayat 14 ya. Kamu adalah sahabatku. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Yes. Sampai koma. Ya. Banyak orang merasa bahwa dirinya adalah sahabat Allah. Tapi lupa kalimat selanjutnya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dengar baik, saudaraku. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Ya. Jika kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, kita adalah sahabat Dia. Jika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, berarti kita adalah musuh Dia. Sedang mengadakan persahabatan dengan Tuhan Yesus atau sedang mengadakan permusuhan dengan Tuhan Yesus. Itu menentukan jawaban doa. Menentukan doa yang dikabulkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau hari Minggu firman Tuhan membahas tentang doa orang biasa pun dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Kalau ia berdoa dengan jujur, dengan hati yang berserah, saudaraku. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan ya, bagaimana kita menjadi sahabatnya Tuhan. Menjadi sahabatnya Tuhan. Sekali menjadi sahabatnya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin bersahabat dengan Tuhan, tapi ia jalan sendiri. Nah, persahabatan dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, itu sama dengan adalah hidup yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita hidup yang takut akan Tuhan, atau bagaimana kita punya sikap menghormati Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Coba kita periksa keputusan-keputusan yang sudah kita ambil di sepanjang hidup kita sehari-hari. Sudah, apakah yang kita pilih, yang kita putuskan, yang kita lakukan itu ya yang Tuhan kehendaki atau yang kita kehendaki? Sehingga di sini ada kalimat seperti ini, ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tanda tanya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya. Kalau ada orang yang takut akan Tuhan, dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu melakukan tindakan sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13 pasal 25, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Maka di situ Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya,
jalan yang harus ditempuhnya. Jangan seperti pertanyaan dalam sebuah lagu. Apakah salahku dan apa dosaku hingga ku begini? Ya, sudah tahu salah saudaraku, tapi masih bertanya apakah salahku. Dia tidak tahu jalan hidupnya sampai dia give up. Ya, aku tak sanggup lagi. Ya, tak sanggup karena dia berjalan sendiri. Tapi kalau dia bersahabat dengan Allah, berteman dengan Allah, pasti nyanyiannya akan berubah. Ku takkan menyerah. Ya, bukan ku tak sanggup lagi. Ku takkan menyerah. Dan apa? Pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, dia akan diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan segala daya upaya, karena Tuhan menunjukkan jalan dan memberikan kekuatan, saudaraku. Jadi itu indahnya hidup bersama dengan Tuhan, hidup berkawan, bersahabat, berteman dengan Tuhan, ya. Selalu ada fellowship dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya. Itulah yang namanya hidup takut akan Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa itu Tuhan senang, saudaraku. Ya. Hidup yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, saudaraku. Kalau orang masih melakukan kejahatan sekecil apapun dalam hidupnya, itu sudah mendukakan hati Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada janji Tuhan bagi orang yang takut akan Dia, yang menghormati Dia, yang bersahabat berteman dengan Dia. Dia akan mengalami kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan, nyanyiannya, ku tak sanggup lagi menerima semua ini. Lelah, saudaraku. Mengalami kelelahan karena berjalan sendiri tanpa ada yang menemani. Sementara orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah menyertaimu. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Ya kan? Anak cucunya akan mewarisi bumi, bahkan diwariskan. Ya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia sedang bersahabat, berteman dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, aku menganggap bahwa kamu adalah sahabatku. Sehingga firman-Nya berkata, kamu adalah sahabatku. Sahabat tahu apa yang ia mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang takut akan Dia.
Tuhan ya begitu dekat dengan orang-orang yang taat kepada Dia. Tuhan mengabulkan dan menjawab orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Karena di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang menghormati Dia. Jadi sebelum kita menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, Tuhan sudah punya rahasia dalam kehidupan kita. Apa rahasianya? Rancanganku adalah rancangan yang terbaik. Tuhan merancangkan kebaikan, segala yang terbaik dalam kehidupan kita jika kita mau mengenali, bergaul dengan Dia, maka perjanjiannya itu akan diberitahukan satu persatu dalam kehidupannya, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena diberitahukannya rahasia-rahasia kehidupan dalam kehidupan kita. Saking dekatnya kepada Tuhan. Ya. Masing-masing orang Tuhan ciptakan begitu unik dan istimewa, sehingga masing-masing orang akan melakukan sesuatu yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan, bahwa Tuhan dimuliakan, Tuhan diperkenalkan, ya. Masing-masing orang akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan hidup di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Karena jalan yang harus dipilihnya, yang harus dijalannya akan ditunjukkan kepada Dia. Dia siapa? Saudara yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan kehidupan kita, bagaimana hidup kita itu begitu menyenangkan bagi Tuhan, bukan membuat hati Tuhan berduka karena hidup kita itu semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin dekat kepada Tuhan. Ya, kita dalam mulut seringkali bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang tua menasehati anak-anaknya, kamu harus takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua. Kenapa harus digandengkan dengan dan menghormati orang tua? Kalau orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan ditunjukkan jalan yang harus ia tempuh, saudaraku. Gak usah ditambah-tambahi. Ajari bagaimana cara kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam ibadah. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam segala sesuatu yang kita ambil dalam keputusan-keputusan pribadi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, itu diberitahukan apa yang harus ia kerjakan. Karena Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabatku apabila engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang takut akan Dia, yang menghormati akan Dia. Bukan hanya diam saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bagi orang yang takut akan Dia adalah hidupnya bahagia. Kenapa bahagia? Ia mendapatkan shalom, ia mendapatkan rapah, ia mendapatkan jireh. Ya. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Ya. Kesembuhan diberikan kepadamu. Kecukupan diberikan kepadamu. Saya percaya saudara paham akan hal ini. Hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah hidup dalam penghormatan setiap hari kepada Tuhan dalam perilaku kita. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
dalam peribadatan kita sehari-hari. Jika semua yang kita lakukan adalah bentuk peribadatan, bentuk ibadah kita kepada Tuhan, baik itu bekerja, baik itu sekolah, baik itu melayani, baik itu beribadah, maka kebahagiaan menjadi milikmu. Yang percaya katakan amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara malam hari ini, saat ini, saya mau berdoa untuk saudara bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh bersahabat dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, maka hidupnya akan mengalami kebahagiaan, diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara, dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolongmu dari hari lepas hari. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan memberikan kelegaan. Yang sedang bermasalah, yang sedang khawatir dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam ekonominya, Tuhan memberikan pemeliharaan yang cukup. Keberuntungan demi keberuntungan terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, mau bersahabat dengan kau? Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam semuanya. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, shalom semuanya. Selamat malam, selamat menikmati istirahat. Orang yang dikasih Tuhan diberkati pada waktu tidurnya, saudaraku. Percayalah, Tuhan itu baik. Amin. Haleluya, haleluya. You want more? You want more? Oh, yeah. Haleluya. Saudara bisa lemaskan badan saudara dulu, karena kita akan lomba lagi bagi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Dia. Saudara bisa gerakan badanmu di tempat dulu. Kita senam tempat dulu. Haleluya. Boleh lihat saudaramu kiri kanan dulu. Berikan senyum yang manis bagi dia meskipun dalam kegelapan, saudara. Kita akan nyanyi sama-sama lagi bagi Tuhan.